Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Yang mana pembahasannya itu adalah kepemimpinan dalam pendidikan. Nah, kita masuk kepada pengertian. Pengertian kepemimpinan dalam pendidikan. Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen karena kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi semua sumber-sumber organisasi. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan menerjemahkan keinginan-keinginan para anggota atau pengikutkan pada tujuan dan sasaran organisasi melalui kegiatan memberi, memotivasi, memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan anggota dan memberikan dukungan pada kelompok-kelompok tertentu di luar organisasi dan di dalam organisasi. Kita masuk kepada unsur-unsur kepemimpinan. Di sini ada 4 unsur dalam kepemimpinan. Yang pertama, ada orang yang memimpin, dia mempengaruhi dan memberi bimbingan. Dan yang kedua, ada orang yang mempengaruhi atau pengikut seperti anggota organisasi, bawahan maupun kelompok yang mau dikendalikan. Dan yang ketiga, adanya kegiatan tertentu dalam menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang keempat, itu adanya tujuan yang diperjuangkan melalui serangkai tindakan. Nah, sini ada beberapa syarat kepemimpinan pendidikan. Yang pertama itu ada rendah hati. Nah, syarat dari kepemimpinan itu kita harus rendah hati. Yang kedua, kita harus bersifat suka menolong, baik sesama teman, kerabat, yang tua maupun yang muda, kita harus saling menolong. Nah, terus ada sabar dan memiliki kestabilan emosi. Nah, pemimpin itu harus sabar dan memiliki kestabilan emosi, dia bisa menahan emosinya. Nah, itulah ciri-ciri dari syarat kepemimpinan tersebut. Lalu ada juga percaya pada diri sendiri. Nah, tingkat percaya diri ini harus ada pada kepemimpinan, ya. Jadi itu harus. Nah, yang selanjutnya dia harus jujur, adil, dan dapat dipercaya. Terakhir ada keahlian dalam jabatan. Nah, selanjutnya tugas kepemimpinan dalam pendidikan. Itu ada 3. Yang pertama, menetapkan tujuan atau sasaran. Ini harus menentukan tujuannya kemana, arahnya kemana, sasaran dalam pemimpinan dia itu apa gitu. Nah, selanjutnya ada menyusun rencana kerja. Nah, seorang kepemimpinan itu dia harus merancang atau menyusun rencana kerjanya apa saja dari awal apa. Dia harus sudah menyusunnya dari awal. Nah, yang ketiga itu ada peorganisasian dan pendaya gunaan personel. Oke. Selanjutnya, di sini juga ada gaya-gaya kepemimpinan. Ada 3 ya, gaya-gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepemimpinan autokratis. Yang mana dalam kepemimpinan autokratis, pemimpin bertindak sebagai diktator terhadap anggota-anggota kelompoknya. Nah, yang kedua di sini ada kepemimpinan laissez-faire. Yang mana dalam kepemimpinan ini pemimpin tidak memberikan pimpinan, itu berarti pemimpin membiarkan anggotanya berkehendak semaunya. Nah, yang terakhir ada kepemimpinan demokratis. Yang mana bertipe demokratis ini menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai diktator, melainkan sebagai pemimpin yang di tengah-tengah anggota kelompoknya atau sebagai saudara tua terhadap teman-teman kerjanya dan lain-lainnya. Nah, itulah perbedaan dari 3 gaya kepemimpinan tersebut. Oke, mungkin sekian, baik dari pengertiannya maupun unsur-unsur kepemimpinannya, juga ada syarat-syarat kepemimpinannya, terus juga ada tugas kepemimpinan pendidikannya, juga ada gaya-gaya kepemimpinannya.
Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.